Baiklah, para pemirsa yang budiman, saat ini kami berada di salah satu petani kita yang berusaha di komoditas lada, di mana komoditas lada ini di Kabupaten Bero merupakan salah satu dari 5 komoditas unggulan yang dikembangkan, antara lain kelapa sawit, kelapa dalam, kemudian kako, karet, dan lada ini. Pada masanya kurang lebih tahun 2015 sebelumnya, komoditi lada ini pernah menjadi masa kejayaannya atau masa emasnya, di mana hasil produksi lada putihnya sempat mencapai harga 100.000 lebih, sehingga pada saat itu lada di Kabupaten Bero menjadi primadonanya petani. Namun seiring dengan gejolak harga, kemudian disambung dengan musim kemarau yang panjang, sehingga produksi lada pada saat itu baik di Bero maupun di Kaltim pada umumnya mengalami penurunan produksi yang drastis. Seiring dengan itu, berbagai permasalahan yang dihadapi petani kita di dalam teknis budidaya, salah satunya yang menjadi momok adalah penyakit busuk pangkal batang yang seringkali dikeluhkan oleh petani. Itu menjadi momok yang sampai dengan saat ini masih menjadi sesuatu yang perlu kita upayakan untuk disolusikan. Terkait dengan hal tersebut, kami pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Bero di akhir-akhir ini terus berupaya untuk mendampingi petani lada kita, bagaimana kita berupaya untuk mengembalikan kejayaan lada yang pernah kita capai pada saat itu. Antara lain dengan pendampingan di lapangan melalui perbaikan teknis budidayanya, mulai dari penggunaan bibit unggul, kemudian pemeliharaan tanamannya, antara lain salah satunya bagaimana mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau yang dikenal OPT melalui teknis-teknis yang ramah lingkungan. Akhir-akhir ini kami sudah melakukan pendampingan kepada 3 kelompok tani di 3 kampung melalui kegiatan memproduksi agensia hayati atau biopestisida alami dengan bahan dasarnya adalah Trichoderma sp, dengan harapan petani mempunyai kemampuan, mempunyai keterampilan untuk bisa menyiapkan obat-obat secara alami yang ramah lingkungan, sehingga tidak meninggalkan residu yang disinyalir bisa berbahaya bagi kesehatan dan keamanan pangan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya hormati, akhir-akhir ini konsumen kita sadar bahwasanya keamanan pangan, kesehatan pangan, kemudian juga pengelolaan yang ramah lingkungan menjadi suatu tuntutan dan pilihan yang bisa tidak ditawar. Sehingganya untuk bagaimana kita bisa memproduksi dengan kualitas dan daya saing di dalam produksi lada ini. Tentunya salah satu upaya adalah bagaimana kita membekali petani untuk bisa mengelola usaha tanaman ladanya ini yang bisa memproduksi dengan aman, sehat, kemudian tentunya yang ramah lingkungan. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saat ini kita lakukan pendampingan kepada petani, baik itu melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, maupun pendampingan langsung di tingkat operasional di lapangan. Dengan harapan kedepannya petani kita sudah bisa mandiri nanti di dalam bagaimana mengendalikan organisme pengganggu tanaman,
Dan tentunya yang paling penting adalah tidak mengurangi kualitas daripada lingkungan di sekitarnya. Sehingganya produksi yang dihasilkan itu mempunyai nilai tawar dan daya saing yang tinggi, baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun pasar di luar negeri. Itulah pemirsa sekalian, dan saat ini kami di UPTD Perlindungan Tanaman Perkebunan telah mempersiapkan dan melakukan pendampingan kepada petani, dan sekaligus dengan narasumbernya fasilitator daerah untuk mendampingi dengan intensif kepada petani-petani kita sehingga bisa menghasilkan kualitas yang dikehendaki konsumen, yaitu kualitas yang produksi lada yang sehat, aman, serta ramah lingkungan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kami dari UPT Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan akan mempraktekkan salah satu pengembangan agens pengendali hayati, yaitu jamur Trichoderma padat. Tata cara pertama yaitu mensterilkan ruangan serta alat dan bahan. Yang kedua, setelah ruangan dan alat bahan disterilkan, kita akan membuat media. Selanjutnya menyiapkan beras jagung sebagai media tumbuh jamur, kemudian mencucinya dengan bersih. Selanjutnya, media dikukus hingga setengah masak.
Selanjutnya, jika media jagung sudah setengah masak, media tersebut kita angin-anginkan. Setelah media jagung diangin-anginkan, dimasukkan ke dalam plastik dan disterilkan di dalam autoklaf selama 30-45 menit dengan tekanan suhu 120 derajat. Setelah disterilkan di dalam autoklaf, kemudian didiamkan selama 24 jam dengan tidak membuka autoklaf. Setelah media dingin selama 24 jam, akan dilakukan inokulasi jamur Trichoderma.
Setelah jamur diinokulasi, kemudian akan diinkubasikan atau didiamkan selama 4-7 hari. Yes. Demikian tata cara pembuatan jamur Trichoderma Pardat. Saya tidak memberikan sambutan, saya hanya cuma menyampaikan pesan dari beliau. Sebetulnya pada hari ini kepala kampung atau pejabat sementara yang membuka acara ini, tapi berhubung beliau berada di Tanjung Redok, karena dia di samping sebagai sekjam, beliau juga sebagai pejabat kepala kampung di Kampung Manunggal Jaya. Tapi mudah-mudahan dengan acara pada hari ini kita bisa lebih berkembang, lebih maju, khususnya bagi kelompok-kelompok kita yang baru kita bentuk kemarin, kelompok tani, agar sejauh kita melangkah ke depan dengan adanya tata cara yang baru, mungkin ada pengalaman yang baru mungkin nanti diterima dari sini. Mudah-mudahan kita bisa akan lebih giat untuk berusaha di kebun kita masing-masing. Acara pada siang atau sore hari ini saya atas nama Kepala Kampung Manunggal Jaya membukanya dengan resmi. Saya akhiri, selamat siang untuk kita semua. Pada Bapak Insinyur Heribowo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan sekali lagi doa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita hari ini. Resminya Bapak Ibu, hari ini pelatihan Trichoderma, tapi dari kami itu sebetulnya paling penting itu silaturahminya Bapak Ibu. Ya, jadi silaturahmi, nyambung tali persaudaraan, kami bisa mengenal Bapak Ibu bisa mengenal kami, itu sebetulnya paling lebih utama. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, apalagi yang telah merepotkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, pada Bapak Ibu yang masih meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti pelatihan kita hari ini. Mungkin kami akhiri, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih.
Jagung giling ada? Terus? Plastik packing. Nanti plastiknya pakai plastik ini aja. Setelah itu isolat jamur trichoderma. Isolat jamur trichoderma. Hasil mengisolasi atau hasil pemurnian dari jamur trichoderma ini. Ini bibit jamur trichoderma. Kalau di trichoderma padang terserah banyak-banyak boleh, dengan catatan kita punya stok ini. Perbandingannya untuk 1 kilo ini satu botol. Terus apa lagi? Alkohol 70%. Terus Kapas steril. Nah, di antara itu yang belum Bapak kenal apa lagi setelah itu? aluminium foil, Di antara itu yang belum dikenal apa lagi? lilin, Ya, jadi itu apa lagi? air steril, Air steril. Ini ada air yang hasil penyulingan, itu air steril. Ada 1 set sama gasnya tentunya, nggak hanya kompor aja. Terus dandang itu ada dandang. Bapak lihat di sana ada dandang? ya, Centong ini apa lagi? Ember dan baskom. Ini ada ember, ini ada baskom. Apa lagi? Timbangan. Ini timbangan ini tujuannya untuk menimbang bahan yang akan kita buat setelah jagung giling. Ini sudah kami timbang duluan daripada bawa timbangan susah. Apa lagi? Staples. Staples. Ya. Apa lagi? Jet sprayer. Apa lagi? foil, Spoil. Di situ tulisnya spoil, itu jarum suntik. Gelas labu itu bentuknya. Kalau di lab namanya gelas gelas labu. Bentuknya seperti labu. Ini tahan panas ya. Apa lagi? Ya, habis? Yang Dicuci bersih. ya dicuci bersih. Jagung giling dicuci bersih. Ini ditimbang dulu nih. Ditimbang tujuannya atau apa? Nanti kaitannya pemakaian isolat ini. Ini setiap 1 kilo perlu 1 isolat ini, 1 tabung isolat ini. 1 kilo. 1 kilo jagung ini, 1 isolat ini. Nah, karena ini 3 kilo maka yang kita perlukan adalah 3 isolat. Oke. Setelah jagung ditimbang, dicuci bersih, kemudian dikukus. Karena ada dandang itu. Kalau masaknya kurang matang, ini nggak mau tumbuh. Yang sedang-sedang. Dikukus sampai setengah matang. Nanti Bapak Ibu coba lihat langsung. Sudah mau melengket-lengket ini? Ya. Sedikit lagi nih, Dik, biar agak melengket ini. Bapak mau bantu tangannya Semprot dulu. Tolong diaduk-aduk dulu Bapak biar tidak ada yang menggumpal Bapak.
Jangan pakai tangan, jangan pakai tangan. Jangan. Pakai kayu, Pak, biar tidak kontaminan. Ini alhamdulillah ini ada ibunya walaupun sendiri. Iya, betul ini. Ditarik apa coba, tidak usah ditekan. Pak Kanto pernah nukang batu? Tarik Pak, ratakan Pak. Oke, habis itu tutup aja. Tutupnya mana tadi tutupnya? Plastik itu tutup mana? Ini kan? Tutupkan Pak. Nanti tutupkan walaupun masih panas, tutupkan aja, nggak apa-apa supaya nggak ada jamur liar. Ya, oke, pas. Trikoderma cair, air cucian beras, air ini, mohon maaf ini jagung kita ambil nanti sarinya saja, sarinya. Seberapa banyak nih bahannya nih? Jadi ini seperempat untuk mendapatkan air 10 liter kita gunakan jagung 2,5 kg saja, seperempatnya. Nah, kemudian gula merah. Kalau gula aren gimana? Silakan kalau memang di sini ada gula aren. Ada Pak. 1 kilo. Kemudian air kelapa tua ya. Nanti isolatnya kalau yang cair Pak Bu, untuk yang cair setiap ini 1 botol untuk 3 liter. Jadi satu antara gula merah, air kelapa dengan air cucian beras direbus jadi satu. Maka itu nanti dari jagung yang kita rebus tadi, nanti kita ambil sarinya, baru kita rebus bareng-bareng gula merah dan air kelapa. Berarti kalau nanti tidak punya jagung bisa diganti dengan air beras. Cucian beras. Ya. Kalau nanti ngerebusnya terlewat masak, airnya ini disedot oleh jagung giling. Kalau sudah agak panas, segera mungkin kalau nanti kelamaan ini jadi bubur, airnya nanti kesedot oleh jagung ininya airnya habis. Ini perlu waktu juga, maka lebih bagusnya jagungnya ini kita kukus dulu aja. Proses pembuatannya setelah jagung dicuci bersih, ini kita rebus. Kalau ini kita kukus, ini kita rebus. Masukkan sini. Saya nyalakan kompor dulu.
Belum, nanti kebablasan. Tempatnya. Ya. Oke, lanjut. Nih, 10 kan tapi sambil terisi oleh jagung-jagung itu pasan. Tambahkan lagi, tambahkan airnya. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Nggak usah dihancur, nanti kena air panas hancur sendiri. Kena panas malah mencair dia. Ini tuh mengurek ini air tadi, air yang kita buat tadi kita tuangkan di sini, ini kita korek, kita kerok ini sepura jamur ini supaya lepas. Setelah lepas nanti kita masukkan ke jet sprayer sini. Nah, jagung giling tadi kita semprot pakai ini. Nanti tumbuhlah seperti ini. Tentang waktunya antara 4 sampai 7 hari. Kalau nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, sudah tumbuh seperti ini. Ini silakan nanti ke depan, masih ada 3 ini. Siapa yang mau maju semprot dulu tangannya, Pak. Bersih, tinggal PDA-nya aja, sudah cukup. Bawa. Oke. Panaskan dulu anunya. Ya, sebentar aja. Oke. Sebentar aja. Sudah cukup. Tuangkan banyunya. Tarik, ya. Satunya, ya. Kalau bisa itu kapas yang tutup botol air tadi jangan ditaruh di anu ya. Oke. Dikorek-korek, udah. Korek-korek dulu. Lihat, Pak. Balik, ya. Diulang lagi kalau belum bersih. Udah, ulang dulu, Pak. Siapa lagi mau lanjut?
Oke. Oke, sudah Pak. Tuang dulu. Oke, Anda tambahkan air lagi. Itu masih sporanya di situ masih banyak. Oke, stop. Sampai Bapak goncang-goncang gini botolnya. Oke, cukup. Hampir penuh ya, jangan penuhan. Melepaskan spora-spora jamur. Jamur itu berkembang biak dengan spora. Nah, ini sporanya yang mau kita kembangkan. Nah, ini Bapak sekalian, sudah begini nanti kita semprotkan di sini. Spora jamur dari tabung reaksi atau dari test tube tadi mau kita tularkan atau kita semprotkan di media jagung ini, atau istilah kami kita tanamkan di sini atau diinokulasikan. Jadi ini spora jamur mau kita semprotkan ke sini. Ini sudah dingin jagungnya, saya pikir karena sudah semalam. Pak Kamto, tolong diangkat bareng-bareng Pak. Jangan sampai ini nanti posisi yang di dalam tetap di dalam. Oke, begini aja. Bisa dicoba Bu? Oke. Siapa yang mau nyoba lagi? Supaya rata, ini kita coba dulu. Bantu Pak Kanto. Taruh ke tengah dulu. Ya, tengahkan dulu.
Ini tadi kan permukaan atas sudah disemprot. Sekarang kita aduk begini. Siapa yang mau ngaduk? Ayo, ibu atau bapak? Aduk dulu. Ini diaduk ini. Stop dulu Pak, disemprot dulu Pak. Oke. Oke, stop. Ini supaya nanti bagian bawah juga kebagian. Oke, sudah diratakan Pak. Diratakan aja ya, nggak usah ditekan. Kita tutup kembali. Sirkulasi udara di sekitar sini. Kalau ini kita tutup rapat, nanti pertumbuhan jamurnya nggak ada udara, agak lambat. Maka dari itu ini pun sisanya yang atas ini kita kasih sedikit aja nipahnya, lebihnya. Jadi kalau nanti terlalu banyak ke sana, terlalu banyak di sini, nanti udara masuk ke sini agak susah. Tapi tidak boleh juga terlalu bebas. Kalau terlalu bebas nanti udara-udara yang luar yang kemungkinan ngandung kuman-kuman bisa masuk ke sini sehingga ini tercemar dengan jamur yang lain. Nanti warnanya hijau seperti triko Bapak bawa pulang kemarin. Tetapi kalau nanti ada warna-warna lain, berarti dia terkontaminasi atau tercemar oleh jamur yang lain. Nah ini. Kemudian setelah 4-7 hari itu ini kalau nggak ada gangguan apa-apa akan penuh dengan warna hijau. Warna awal warnanya agak keputihan, kemudian berubah jadi warna hijau lumut itu. Selepas 7 hari, maksimal 8 hari harus dipanen. Kalau lambat panen, ini kalau udah jadi lambat panen, nanti jamur-jamur luar nanti ikut masuk. Apalagi ini kalau plastiknya terbuka. Ini karena sudah kita masukkan di sini, maka bisa saja langsung dituangkan. Tapi kalau posisinya ditaruh di wadah tertentu, harus kita gunakan jarum suntik ini. Nah, perbandingannya beda sih. Begini, kalau larutan untuk satu testuk atau satu tabung kecil itu yang tadi itu 3 liter larutan ini. Nah, makanya tadi saya kan melarutkan 4 tadi. 4, yang 3 untuk ke sini, yang 1 dibagikan untuk ke sini. Nah, yang ini nanti kita ambilkan yang starter yang seperti Bapak Ibu terima kemarin. Sampai penuh. Oke.
suntikkan situ Pak. Ke sini Pak. Berapa mili? Oh, habis kan sampai habis. Lagi, diulang lagi. Ada yang mau nyoba lagi? Cepat jadi. Cepat jadi. Oh, Tidak ada. kebanyakan nggak jadi bermasalah. Apa? Nggak apa-apa. Kalau masa jagungnya kemasakan itu yang nggak boleh. Pelan-pelan, jangan tumpah. Sekali lagi. Sudah. Pak Kamto bisa kuat diangkat? Kuat ngangkat? Kenceng itu tutupnya kenceng. Tolong Pak. Tulis Pak tanggal 20 November 20 bulan 11. Ini terusi, ini kapur. Oh, ya, Saya timbang sudah. 100 gram itu berapa on? 100 gram berapa on? 1 on. Ya, 1 on. Sudah. Banyak sampai di sini aja. Ember kapasitas 10 liter 2 buah. Bisa juga baskom. Ya, baskom atau ember bisa. Apalagi udah cukup ini aja. Kemudian ini cara buatnya, larutkan terusi ke dalam 5 liter air. Jadi air 10 liter itu dibagi ke dalam 2 wadah atau 2 ember, masing-masing 5 liter 5 liter. Larutkan terusi dalam 5 liter air. Larutkan lagi kapur dalam 5 liter air, habis airnya. Setelah itu tuangkan larutan terusi ke dalam larutan kapur. Ingat, larutan terusi ke dalam larutan kapur, jangan terbalik. Kalau terbalik kenapa Pak? Tumpah. Oke, bisa bikin? Siapa yang mau praktek ke depan? Saya mau tanya, Pak, saya perlu banyak, soalnya kebun saya banyak terserang penyakit. Bagaimana kalau saya langsung bikin aja ini 1 kilo, ini 1 kilo, ini airnya 100 liter. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Boleh tapi enggak jadi. Boleh. Saya boleh kan, yang punya sampean kok. Enggak, saya enggak larang, tapi jangan diharap ini jadi namanya bubur-bubur. Resepnya hanya 1 ton 10 liter. Kalau kurang bikin lagi. Yang kapur ini? Ya, ini kapur. Ya.
Ini berdua, satu lagi orangnya. Pelan-pelan sambil diaduk. Aduknya pakai perasaan. Terus ya, terus. Tuangkan larutan terusi ke dalam rotan kapur. Nah, ini yang dituang ke sana. Nah, sambil diaduk, pengaduknya satu aja. Ya, pengaduknya satu aja. Tuang larut diaduk. Pelan-pelan Pak, nuangnya Pak, biar cukup. Susah enggak ini bikinnya? Ini bagusnya kalau Bapak punya stok persediaan bahan tadi, terusi sama kapur, waktu ada serangan langsung kita gunakan. Pak, boleh nggak untuk pencegahan? Sebaiknya bubur-bubur bukan untuk pencegahan tapi untuk pengendalian. Ya sudah kita temukan penyakitnya. Dengan catatan hati-hati. Kalau kita gunakan bubur-bubur, jangan bersamaan dengan menggunakan trikoderma. Trikodermanya ikut mati. Mati. Saya jelaskan bahwa 1 kilo ini bagusnya dicampur dengan 10 kilo dedak. Kebetulan saya dedaknya juga nggak punya dedak banyak. Berapa contoh aja? Ya, nggak punya dedak banyak. Maka dalam 1 kilo ini kami hanya campurkan 2,5 kilo ini. Jadi 1 kilo trikoderma ini, starter ini kita campur hanya 2,5 kilo ini. Nah, berapapun campurannya dedak, artinya kalau ininya 1 kilo berarti untuk 50 pohon. Nah ini hanya dicampur dengan 2,5 kilo, berarti berapa banyak ini? Yang setengah kilo aja. Ini berarti untuk 10 pohon. Karena 1 kilo tadi. Yes. Pak, kalau misalnya naburnya lebih, bagaimana? Enggak apa-apa kalau kita bikin produksi sendiri. Iya. Berlebih-lebih enggak masalah. Iya. Karena tidak khawatir meracuni tanaman. Nah itu. Pak. Nah, agak dekat dengan pangkal batang. Kemudian Pak Doni nanti kalau bisa setelah ini sampai tutupkan pakai air pakai tanah sebelahnya. Pak Doni, iya. Ini hama penghisap bunga nih, mata udang ini bisa disemprot nih karena lagi musim bunga nih. Iya. Pakai insektisida, insektisida yang dari toko aja enggak apa-apa.
Banyak sekali loh Pak, satu pokok aja nih, begini banyaknya. Padahal ini kita datangnya udah agak siang, kalau pagi tambah banyak lagi. Enggak apa-apa, lebih enggak apa-apa. Siramkan yang di daerah ya. Kalau sebelum nanam, kemudian kita tidak temukan penyakitnya, misalnya kok untuk mencegah, lebih bagus pakai triko. Ya, jadi kalau misalnya kita mau nanam, padahal di situ belum ketahuan ada enggak penyakitnya. Nah, maka dari itu yang bagus adalah pakai triko saja. Jadi triko nanti kalau lingkungannya bagus, lingkungannya mendukung, dia berkembang Pak. Berkembang, tumbuh jamur di dalam tanah itu. Jadi ini keluarkan aja. Tidak bisa langsung ditanami, biarkan beberapa bulan, 3 bulan minimal, baru nanti tunggu kira-kira 3 bulan ya Pak. Terus selanjutnya silakan nanti kalau ada sesuatu yang disampaikan yang sifatnya tidak menuntut bantuan, kemudian bisa dijadikan bekal atau modal untuk menjadikan perkebunan di Manunggal-Jaya. Manunggal-Jaya ini Bapak-Bapak saya harapkan semakin sukses. Harapan saya kesuksesan Bapak adalah kepuasan kami. Kalau Bapak sukses, Bapak sejahtera, Bapak maju, berarti itulah kepuasan kami. Pelaksanaan kegiatan ini salah satu kegiatan pengembangan teknologi bioteknologi Agens Pengendali Hayati bidang perkebunan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Adalah cara mudah untuk pemenuhan kebutuhan petani pekebun dalam mengendalikan gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini salah satunya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petugas yang ada di UPT Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani pekebun dalam mengembangkan biopestisida maupun pestisida ramah lingkungan, menjaga kesediaan atau ketersediaan biopestisida Agens Pengendali Hayati khususnya jamur triko, menekan pemakaian pestisida kimia dan beralih ke pestisida ramah lingkungan. Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat atau petani pekebun yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang disebut Gapoktan yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang pembuatan triko ini dapat berkonsultasi di UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau atau ke Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.